Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Yuk sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kedepannya. Kali ini beda, biasanya saya bahas untuk matematika SMA, tapi kali ini saya akan membahas matematika bisnis SBM ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Oh ya, untuk konten ini saya hanya akan membahas soal-soal tutorialnya saja, karena nanti materinya akan saya bahas di konten playlist kalkulus, karena ini isinya tidak jauh berbeda dengan kalkulus, hanya saja kalau matematika bisnis nanti lebih condong ke penerapannya di bidang bisnis dan ekonomi gitu. Jadi saya akan bahas yang soal-soal tutorialnya aja. Kita mulai satu persatu soal. Untuk nomor 1. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar saya makin semangat bikin konten matematika lainnya. Silahkan juga request, enaknya saya bahas apa aja. Pokoknya kalau matematika saya pasti suka. Yuk kita bahas nomor 1. Selesaikan persamaan atau pertidaksamaan berikut. Yang A 3x plus 5 sama dengan 2 min 3x. Perhatikan deh nomor 1 sampai nomor 6. Untuk bab fungsi dan grafiknya sebenarnya udah dipelajari waktu SMP dan SMA. Makanya matematika itu tidak ada habisnya, selalu dipelajari terus-menerus gitu. Karena memang bermanfaat di dunia, di kehidupan kita, entah secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kalau dari sejak SMA ada yang belum paham, yuk silahkan ditanyakan agar tidak kesulitan waktu kuliah atau saat bekerja yang ada hubungannya dengan matematika. Perhatikan deh ya, nomor 1 ada 3x. X itu sebenarnya apa sih? Kadang itu kalau saya tanya ke siswa saya yang anak SMA atau adik les yang SMP, X itu suatu huruf atau variabel. Variabel ya huruf gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut Kamus Matematika Oxford, variabel itu adalah an expression usually denoted by a letter that is defined for values within a given set. Atau sebuah ekspresi biasanya dilambangkan dengan huruf yang didefinisikan untuk nilai-nilai dalam himpunan tertentu. Jadi hurufnya ini didefinisikan untuk suatu nilai yang memenuhi himpunan tertentu atau himpunan penyelesaian gitu. Jadi kita cari nilai X yang memenuhi persamaan. Itulah yang dinamakan variabel. Dan tidak semua huruf itu suatu variabel. Ada juga yang huruf E, itu kan bilangan Euler. Itu kan bukan variabel tapi suatu konstanta yang nilainya sekitar 2,71 sekian gitu. Jadi hati-hati ya dengan yang namanya variabel. Yuk kita bahas. 1A. Kita punya persamaannya adalah 3x plus 5 sama dengan 2 min 3x gitu. Nah ini kita kelompokkan yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta. Yang x itu kan variabelnya, 3 koefisien, ini konstanta. Jadi saya bahas dari awal nggak apa-apa ya, biar yang lain selain mahasiswa juga bisa menyimak video ini gitu. Nah berarti kita min 3x maunya jadi 0, kita mengenolkan, berarti kan perlu ditambah 3x. Nah ini 3x, kita tambahkan 3x, ini ditambah 5 sama dengan 2 min 3x. Karena ruas kiri ada perubahan tambah 3, ruas kanan juga perlu ditambah dengan 3x, ditambah 3x. 3x tambah 3x adalah 6x plus 5 sama dengan min 3x plus 3x 0, berarti ini sama dengan 2. Maka kita peroleh ini 6x nya mau sendirian, kita akan cari nilai x nya saja. Berarti kan ini plus 5 kita 0 kan, berarti 6x ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 2 min 5. Ini ada perubahan min 5, berarti 6x sama dengan min 3. Kita maunya cari x saja, ini 6 kali, berarti perlu dibagi dengan 6. 6x bagi 6 adalah x,
min 3 dibagi 6 adalah min setengah. Atau kalau cara langsungnya yang udah fasih, 3x plus 5 sama dengan 2 min 3x. Ini langsung min 3x nya ke kiri, 6x plus 5 pindah ke kanan jadi min. Berarti min 3x nya ketemu min setengah. Jadi ada langkah-langkah yang dilewati. Ini pindah ruas. Sebenarnya waktu saya kuliah itu pindah ruas itu nggak ada. Adanya adalah dioperasikan keadilan antara ruas kiri dan ruas kanan. Perlakuannya sama gitu. Tapi ini cuma ringkasnya kayak gini, singkatnya. Jadi ada step-step yang dilewati. Jawabannya min setengah gitu ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar. Jadi kita lanjutkan ke yang B. 3x min 4 dikali dengan x plus 1 sama dengan 0. Ini adalah faktor, ini juga faktor. Perkalian dua buah faktor yang hasilnya 0, pasti salah satunya harus 0. Bisa jadi yang 3x min 4 yang sama dengan 0. Atau yang x plus 1 sama dengan 0 gitu. Nah, ini min 4-nya mau kita nolkan. Berarti 3x min 4 plus 4. Ruas kiri tambah 4, ruas kanan juga tambah 4 gitu. 0 plus 4 gitu. Berarti kita punya ini 0, 3x sama dengan 4. Maunya x saja, berarti dibagi 3. Ketemulah x sama dengan 4 per 3. Lalu ini kita punya x plus 1 sama dengan 0. Maunya x saja, berarti kita nolkan si angka 1. Berarti x plus 1 kurangi 1 sama dengan 0 kurangi 1. Ini 0, maka kita punya x tambah 0 yaitu x, ketemulah min 1. Jadi penyelesaian dari soal yang B adalah 4/3 atau x sama dengan min 1. Lanjut ke pertidaksamaan yang C. 3 min 5x kurang dari sama dengan 7. Maunya himpunan penyelesaiannya x-nya aja gitu. Berarti kan 3-nya kita nolkan. Berarti kalau 3 biar jadi 0 kan dikurangi 3. Kurangi 5x kurang dari sama dengan 7. Ini 0. Karena ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan juga wajib dikurangi 3, jadi adil. Kiri kurangi 3, kanan kurangi 3. Ini 0, berarti min 5x kurang dari sama dengan 7 min 3, itu 4. Nah, ini kita tarik garis. Maunya hanya x. Ini ada min 5 kali. Lawannya kali adalah bagi, biar jadi si x aja. Tak bagi 5. Berarti kita punya min 5x bagi min 5 adalah ketemu x, tapi kurang dari sama dengan kalau kedua ruas kita bagi dengan tanda negatif atau kali dengan tanda negatif, arah ketak samaannya berubah gitu. Ini berarti 4 dibagi min 5, min 4 per 5. Jadi jawabannya ini. Oh ya, ini sekalian saya bahas pelan karena waktu pretest beberapa masih belum paham tentang persamaan linear satu variabel ataupun pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi biar nanti bisa juga saya share ke murid saya. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Soal yang D, minus 3 kurang dari 1 min 6x kurang dari sama dengan 4. Ini tanda ketak samaannya ada 2 nih gitu. Jadi ya kita perlakukan ketiga ruas sama semua, tapi kita cari yang nilai di tengah-tengah ini, maunya x aja. Sedangkan di tengah-tengah ini ada 1, ya berarti semua ruas biar 1 jadi 0 ya kita kurangkan dengan 1. Berarti min 3 kurang dari, maunya dikurangi 1 semua ya, ketiga-tiganya ya, ini kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, jadi dia biar jadi 0. Min 3 kurangi 1 kurang dari 1 kurangi 1 kurangi 6x kurang dari sama dengan 4 kurangi 1. Jadi perubahannya lihat nih, ini min 3, 1 min 6x, 4. Min 3 min 1, 1 min 1 min 6x, 4 min 1. Jadi kita melakukan suatu keadilan. Nah, matematika mengajarkan kita keadilan. Min 3 min 1 karena sama tanda berarti penjumlahan. 3 tambah 1 itu 4. Karena sama-sama negatif berarti negatif 4 gitu. 1 min 1 itu 0. 0 min 6x berarti min 6x kurang dari sama dengan 4 min 1 itu
3. Ingat, kita cari nilai X-nya saja. X itu di interval mana, di himpunan yang bagaimana gitu. Karena hanya X saja, ini min 6 kali, berarti semuanya ketiga-tiganya ini kita bagi dengan min 6. Min 4 dibagi min 6. Berarti tak sederhanakan jadi 2/3 ya. Nah, karena ini ada ketaksamaan, dioperasikan dengan negatif, berarti berbalik arah. Ini kurang dari, lebih kurang dari jadi lebih dari. Min 6 bagi min 6, 1. Berarti ini X. Lalu ini kurang dari, dioperasikan negatif, berarti lebih dari sama dengan 3 dibagi min 6, berarti min setengah. Jadi ini penyelesaiannya. Kalau nanti pakai pindah ruas, kan ini bingung ya, pindah ruasnya satu ini ke kiri atau ke kanan. Kalau melakukan keadilan, jadinya mudah diperlakukan yang sama. Perubahannya ini runtut gitu. Yuk kita lanjut ke yang E. 5x min 3 lebih dari 6x min 4. Yang X kita taruh di kiri semua, yang konstan nanti ke kanan gitu. 6x-nya kan mau dinolkan yang di ruas kanan. Berarti kita kurangkan dengan 6x. Berarti 5x min 6x kurangi 3. Ini perubahannya ada dikurangi 6x, ya kanan berarti dikurangi 6x juga. 6x kurangi 6x kurangi 4. 5x kurangi 6x itu 5 kurangi 6, berarti kan min 1. Ada si x-nya, kasih x. Berarti min x min 3 lebih dari, ini 0 gitu. 0 kurangi 4 berarti min 4. Nah, karena hanya mau si x aja, ini ada dikurangi 3. Berarti ini kita perlu nolkan gitu. Berarti min x min 3, biar min 3 jadi 0 kan perlu ditambah 3. Plus 3 lebih dari min 4 plus 3. Kiri tambah 3, kanan juga tambah 3. Ini 0, berarti gitu. Ini min x lebih dari min 1. Tapi maunya hanya si x aja, ini ada minusnya. Ya sudah, kita kali dengan minus 1, atau boleh juga dibagi dengan minus 1. Min x dikali min 1 berarti x, karena ada operasi perkalian dengan bilangan negatif, tandanya berbalik gitu. Ini x kurang dari 1. Kita lanjutkan yang F. Yang F ini x min 3 dikalikan dengan x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, ini faktor-faktornya, ini nanti tanya kurang dari sama dengan, kita cari dulu pembuat nolnya untuk menentukan arahnya kemana gitu. Pembuat nolnya kan berarti x min 3 dikali x plus 5 ini sama dengan 0. Artinya adalah x min 3-nya sama dengan 0 atau x plus 5-nya sama dengan 0. Ini x min 3 sama dengan 0, maunya x aja. Min 3 biar jadi 0 berarti perlu plus 3 sama dengan 0 plus 3. Ini 0 berarti x sama dengan 3. Ini x plus 5, maunya x aja. 5 kita nolkan. 5 agar jadi 0 perlu kita kurangi 5. Nah ini 0 min 5. Ini 0, berarti x tambah 0, x, 0 min 5, min 5. Nah, setelah kita cari pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Dengan pangkalnya, titik yang perlu kita perhatikan adalah min 5. Di sini berarti sama 3. Lalu kita lakukan pengujian titik. Terserah kita pilih titik di mana aja, yang penting gampang aja nanti disubstitusi ke sini. Nah, kita biasanya ambil angka 0 aja gitu. Nah, kita uji titik 0. Uji titik 0 masukkan ke faktor yang kita punya. X min 3 berarti 0 min 3 dikali x plus 5 berarti 0 plus 5. Ini kan min 3 dikali 5 berarti kan min 15, tandanya kurang dari 0. Berarti daerah yang memuat 0 itu daerah yang negatif. Berarti ini daerah negatif. Ini daerah yang positif. Daerah yang positif. Nah, kita cari daerah yang negatif. Berarti yang negatif kita ambil. Tapi lihat juga ada tanda sama dengan. Berarti ini kita arsir. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. HP-nya min 5 ke kanan. Berarti lebih dari.
Karena ada bulatannya berarti lebih dari sama dengan min 5. Kurang dari 3 ke kiri berarti kurang dari, ada bulatannya ada sama dengannya. Nah, HP-nya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke soal yang G. X kuadrat kurang dari 4. Tak taruh ke kiri, 4-nya kan biar jadi 0 perlu kita kurangi 4. Berarti X kuadrat kurangi 4 kurang dari 4 min 4. Berarti X kuadrat min 4 itu 2 kuadrat. Kurang dari 0 gitu. Nah, selanjutnya nanti cari faktornya. Nah, berarti kita ingat ya, kalau ada selisih 2 kuadrat, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Di sini A-nya adalah si X, B-nya si 2. Berarti kita akan punya X min 2 dikalikan dengan X plus 2 kurang dari 0. Sama seperti tadi, kita buat dulu pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya berarti X min 2 ditambah X plus 2 sama dengan 0. Artinya X min 2 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini maunya X aja, min 2 kita nolkan. Berarti perlu X min 2 ditambah 2 sama dengan 0 plus 2. Atau kalau yang udah mahir langsung plus 2 juga nggak apa-apa, X sama dengan 2 gitu. Ini X, ini kan 0, 0 tambah 2 itu 2. Ini 2 perlu kita nolkan, berarti kan X plus 2 dikurangi 2 sama dengan 0 kurangi 2, ini 0 gitu. Berarti X plus 0 ini X sama dengan 0 min 2 min 2. Nah, setelah ketemu titik-titik pangkalnya, tak tutup dulu biar muat. Kita buat garis bilangan. Taruh sini, min 2 sama 2. Lalu kita uji titik. Nah, paling gampang kan ambilangkan 0, 1 gitu kan. Yang penting dia bukan di pangkal-pangkal ini gitu. Di titik 0 kita masukkan aja ke sini. Ini nih. Atau ke sini juga boleh. Pokoknya yang penting di situ sih buat ngecek daerah aja. Nah, di sini ya, yang paling akhir nih. X min 2 artinya 0 min 2. X plus 2, 0 plus 2. Min 2 kali min 2 ini min 4. Berarti daerah yang memuat angka 0, daerah yang negatif. Berarti sini daerah negatif, daerah positif, daerah positif. Kita cari daerah yang negatif. Ini negatif, berarti ini. Nah, tidak ada sama dengannya berarti bolong. Nah, HP-nya di sini, min 2 sampai 2. HP-nya X, min 2 ke kanan, berarti lebih dari min 2. 2 ke kiri berarti kurang dari 2. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, tak lanjutkan ke H. H kita punya 2 min X kuadrat lebih dari X. Nah, ini taruh di satu sisi yang, di satu ruas yang sama. Kan X-nya maunya dienolkan, berarti kedua ruas perlu tak kurangi dengan X. Berarti 2 min X kuadrat kurang dari X. Ruas kiri ada perkelakuan, dikurangi X. Ruas kanan juga perlakuannya harus dikurangi X. Nah, adil kita berarti. Ini berarti tak urutkan dari pangkat tertinggi ya. Min X kuadrat, lalu kurangi X. Ini karena positif kita tambahkan dengan 2. Ini plus 2 artinya. Lebih dari ini 0. Nah, karena saya terbiasa memfaktorkan itu dengan pangkat tertingginya itu positif, ini tak kali dengan min 1. Min X kuadrat dikalikan dengan min 1, X kuadrat. Min X kalikan min 1, plus X. Plus 2 dikali min 1, min 2. Tandanya berarti karena ada operasi perkalian dengan bilangan negatif, tandanya berbalik. Ini kurang dari 0 kali min 1 tetap 0. Nah, sekarang sama seperti tadi. Pembuat nolnya. Nah, berarti kita punya X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu sama dengan pinggir-pinggir min 2. Kalau ditambah yang tengah itu kan 1. Nah, ingat bahwa faktor dari min 2 itu hanya 2 sama 1. Lalu siapa yang negatif? Apakah si 2 atau si 1?
Nah, karena penjumlahannya positif, berarti yang negatif pasti yang 1 gitu. Nah, berarti kita punya ini X, ya sudah, ini XX aja. Nah, ketemu faktornya nih. Berarti kan X-nya plus 2, X-nya min 1. Nah, berarti kita faktorkan. Jadi faktorkan, cari akarnya. Berarti X plus 2 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Maunya X aja. Berarti plus 2-nya kita nolkan. 2 biar jadi 0 kita kurangi dengan 2. Berarti X plus 2 kurangi 2 sama dengan 0 min 2. Ini 0, berarti X tambah 0, 0. 0 min 2, min 2. Ini X min 1, berarti X min 1 plus 1 sama dengan 0 plus 1. Ada perlakuan tambah 1 ya, karena tambah 1. Ini 0. Maka X tambah 0, X, 0 tambah 1, 1. Nah, selanjutnya tak tutup dulu. Kita buat garis bilangan. Garis bilangannya pangkalnya min 2 sama 1. Nah, lalu kita uji titik 0. Nah, usahakan ambil yang paling terakhir ya, biar nanti tidak ada perubahan tanda, apakah kita cari yang lebih atau yang kurang. Jadi kita pakai ini aja, karena kita faktorinya. Tapi nanti yang penting konsisten megang yang mana, nanti sama hasilnya gitu. Kalau uji 0 di sini berarti 0 kuadrat plus 0 min 2. Hasilnya kan min 2 kurang dari 0. Berarti di sini tandanya negatif. Ini positif, ini positif. Kita cari yang negatif. Nah, berarti HP-nya itu X min 2 ke kanan lebih dari min 2, 1 ke kiri berarti kurang dari 1. Nah, coba kalau nanti pakainya yang lebih dari, yang ini deh. Gimana kalau kita pakai yang ini? Yang penting konsisten aja. Nah, misalkan kita pakai yang ini, kan berarti kita gambar lagi tuh pembuat nolnya. Min 2 sama 1. Nah, kita uji titik 0 lagi. Nah, kita tapi substitusi ke sini. 0 kan di sini. Berarti kan min 0 kuadrat, min dikurangi 0 ditambah 2. Nah, ditambah 2 kan positif. Berarti daerah yang 0, daerah yang positif. Daerahnya itu nggak masalah. Yang penting apa? Kita konsisten pegang yang pertidaksamaannya ini atau yang ini. Nanti hasilnya sama aja. Daerahnya beda tapi hasilnya sama HP-nya. Tetap di X lebih dari min 2 kurang dari 1. Yang penting konsisten mau pegang yang mana dan substitusi di mana. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kita lanjutkan ke I. I ini kita punya suatu fungsi rasional. Ada fungsi dalam pecahan nih. 3 per X plus 5 kurang lebih dari 2. Nah, kesalahan yang sering saya temui saat mengajar adalah ini langsung dikali silang. Padahal pertidaksamaan itu tidak boleh dikali silang. Yang harus kita lakukan adalah kita nolkan ruas kanan gitu. Atau bahasa lainnya dipindah ruas ke kiri semua gitu. Jadi 2 ini kita nolkan, berarti perlu dikurangi 2 dari kedua ruas. Berarti kita punya 3 per X plus 5 dikurangi 2 lebih dari 2 kurangi 2. Nah, ini kan kita adil nih. Ini muncul kurangi 2, ini muncul kurangi 2. Nanti dia sama kok kalau sama pindah ruas gitu. Nah, yang ruas kiri, jangan lupa kita samakan penyebut. Ini per 1. X plus 5 sama 1, KPK-nya itu X plus 5. Berarti ini perlu dikali X plus 5. Ini juga perlu dikali X plus 5. Nah, kita adil tuh. Pembilang dikali, penyebut juga dikali. Berarti kita punya 3 per X plus 5. Ini min 2 kali X plus 5. Lebih dari 0. Nah, ini kita kalikan distributif. 2 kali X, 2 kali 5 gitu. Jadi kita punya 3 min 2 kali X, 2X. Min 2 kali 5 min 10 di per X plus 5 lebih dari 0. Nah, ini berarti kan yang konstanta kita operasikan, yang bisa dioperasikan gitu. Berarti 3 min 10 min 7. Berarti kita punya min 2X min 7 per X plus 5 lebih dari 0. Nah, sama seperti tadi, kita cari pembuat nolnya. Walaupun ini bentuknya pecahan, tetap dicari pembuat nolnya dulu.
Pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu titik-titik kritisnya gitu. Jadi yang harus diperhatikan benar-benar untuk mencari daerah penyelesaiannya. Yang pertama kan kita punya min 2x min 7 ini sama dengan 0. Atau kita punya x plus 5 nya sama dengan 0. Tak tutup dulu. Nah, berarti kan min 7 nya ini mulai cari x aja, berarti min 7 kita nolkan, berarti tambah 7 di kedua ruas. Min 2x min 7 plus 7 sama dengan 0 plus 7. Min 2x ini 0 sama dengan 7. Berarti maunya x aja, ini ada min 2 kali, berarti perlu tak bagi min 2. Berarti x sama dengan min 7 per 2. Kalau sudah mahir mau langsung pindah ruas nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada kebingungan, silahkan pakai kayak gini aja. Karena saya sering menemui kesalahan. Min 2x sama dengan 7, x-nya itu sama dengan 7 tambah 2 gitu. Takutnya terjadi seperti itu. Dan semoga sih kalian menghindari kesalahan itu ya. Semoga tidak terjebak di kesalahan yang itu. Kita lanjut ya. Ini plus 5, maunya x aja. Berarti 5-nya kita nolkan. Berarti x plus 5 kurangi 5 sama dengan 0 plus 5. Ini 0. Berarti x ketemunya 5. Habis itu kita kalau udah ketemu pangkal-pangkalnya nih kayak gini nih, pembuat nolnya, titik-titik kritisnya kita taruh di garis bilangan. Ini min 7 per 2 yang negatif di sebelah kiri sama 5. Nah, lagi paling enak itu uji 0 karena kita nggak usah ngitung, kita langsung ambil konstantanya aja. Uji titik 0. Berarti ini kita taruh di sini. Min 2x min 7, min 2 kali 0 min 7 per x plus 5, 0 plus 5. Berarti min 7 per 5, ini tandanya negatif. Berarti di sini negatif. Nah, ini karena tidak ada akar kembar, bolak-balik tanda min plus min plus gitu. Nah, ini berarti kita cari yang lebih dari. Berarti yang ini. Nah, kalau sebagai penyebut itu nggak boleh 0. Dan ternyata ini memang tidak sama dengan 0, jadi tidak masalah. Yang akan jadi masalah itu kalau ini ada sama dengannya. Berarti yang penyebut nggak boleh ada sama dengan, nggak boleh bolong gitu. Tapi ini cuma lebih dari, jadi tidak masalah. Berarti untuk yang soal I, HP-nya adalah min 7 per 2 ke kiri. Berarti kurang dari. X-nya kurang dari min 7 per 2. Nah, ini atau X lebih dari 5. Begitu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Soal C untuk soal nomor 1. X kuadrat min 9 dibagi dengan X kurang dari sama dengan 0. Karena ruas kanan sudah 0, langsung kita cari pembuat nolnya. Nah, ingat yang tadi selisih 2 kuadrat, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. 9 itu adalah X kuadrat dikurangi 3 kuadrat dibagi X. Nah, ini tadi maunya cari pembuat nolnya dulu. Nah, ini berarti kita punya X min 3, A-nya si X, B-nya si 3. Lalu X plus 3 dibagi dengan 3. Harus bagi dengan 3, harus bagi dengan X. Ini sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya cari semuanya. Ketiga-tiganya cari. X min 3 sama dengan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan 0. Oh ya, ada catatan lagi ya. Penyebut tidak boleh 0. Ini syarat numerusnya. Harus dipenuhi supaya terdefinisi. Nah, berarti kita langsung. Ini min 3-nya kita nolkan. Min 3 plus 3. Ruas kiri ada perubahan tambah 3, ruas kanan juga harus tambah 3. Ini 0, berarti X min 0, X sama dengan 0 tambah 3, 3. Ini 3-nya juga kita nolkan. Berarti X plus 3, dan jadi 0 kurangi 3. 0 kurangi 3, ini kita nolkan. X sama dengan min 3, ini udah X sama dengan 0. Nah, ketiga angka ini kita jadikan di pangkal di garis bilangan. Nah, tarik garis. Ada min 3 paling kiri dulu. Lalu ada 0. Lalu ada 3. Nah, karena
nolnya ini menjadi pangkal, kita nggak bisa pakai uji nol, harus pilih angka lain. Yang gampang kan saya ambil angka 1. Mau pakai angka 100 juga boleh kalau mau ngitung banyak. Saya ngitungnya dikit-dikit aja, ngitung dikit aja saya sering kurang teliti kok, jadi tak pilih angka yang kecil aja, angka 1. Nah berarti kita tulis uji titik 1. Nah berarti kan kita taruh di sini 1 min 9 dibagi 1, kan jawabannya ini min 8 kurang dari 0. Berarti daerah yang memuat angka 1 daerah yang negatif. Karena ini tidak ada akar yang kembar, 0 min 33 kan nggak ada yang kembar, berarti bolak-balik tanda min plus min, min plus min, di sini plus gitu. Kita cari yang kurang dari sama dengan, berarti nanti ada yang bulat, kecuali yang penyebutnya yang X sama dengan 0, berarti ini nggak boleh bulat. Yang boleh bulat hanya min 3 dan 3. Kita cari yang kurang dari, berarti yang negatif. Yang negatif kita kasih kotakan seperti ini, panah seperti ini karena masih berlangsung terus gitu. Nah min 3 ke kiri, berarti HP-nya X kurang dari sama dengan, karena bulat, karena ada bulatan penuh gitu, min 3 atau X 0 ke kanan lebih dari 0, 3 ke kiri, kurang dari sama dengan 3 karena ada bulatan. Nah selesai pembahasan untuk nomor 1. Untuk video berikutnya akan saya lanjutkan bahas nomor 2. Akan saya bahas sedikit demi sedikit supaya tidak menjadi beban dan saya tetap senang bikinnya, karena kayak gini tuh saya senang gitu daripada melakukan hal-hal yang negatif. Jadi saya senang kayak gini, bikin konten dan tetap belajar matematika supaya tidak lupa, karena kan manusia tempatnya lupa. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen tentang apa aja yang perlu saya bahas. Apapun soal matematika, saya pasti suka. Mari berbahagia belajar matematika. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.